kalau uang sebanyak itu ada di tabungannya, itu merupakan uang dari hasil menjual 2 rumah miliknya. Nah, dan sedihnya adalah rencananya Muin, dia akan menggunakan uang ini untuk pengobatan istrinya, yaitu Putri Aryani yang sedang mengalami komplikasi. Yang menyedihkannya lagi adalah setelah 2 minggu uang tersebut hilang. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, profesi seseorang itu bisa membuat dia dinilai baik, dinilai buruk, dinilai tinggi, dinilai rendah. Terkadang penilaian-penilaian kayak gitu nggak sepenuhnya benar, nggak sepenuhnya akurat. Ada yang mengatakan kalau seseorang yang kerjanya kasar, kerjanya buruh, mengandalkan otot, itu artinya otaknya nggak berjalan. Kata siapa? Belum tentu loh. Bisa aja dia memilih jalan itu karena memang dia senang dengan profesi tersebut. Atau justru mungkin dia tidak mendapatkan kesempatan untuk bisa bekerja di tempat yang mengandalkan otak dibandingkan otot. Nah, jadi intinya profesi seseorang bukan berarti itu merepresentasikan isi otaknya atau kepintarannya, belum tentu. Nah, hari ini pembahasan kita cukup menarik nih. Seorang tukang beca yang mampu membobol rekening bank seorang nasabah. Wah, jauh banget nggak? Pernah ngebayangin nggak? Abang-abang tukang beca bisa jadi hacker. Jadi hacker maksudnya. Jadi pembobol rekening. Kok bisa nih seorang tukang beca melakukan hal itu? Udah pasti kan di dalam bayangan kalian, ya tukang beca tiap harinya ngapain sih? Nunggu penumpang, ngantar penumpang gitu ya. Yang mana stigmanya profesi tukang beca itu selalu dianggap sebagai profesi orang-orang yang menggunakan kerja otot tanpa kerja otak. Nah, tapi dalam kejadian ini semua itu terbantahkan. Kita bahas nih tentang kejadian seorang tukang beca yang bernama Setu yang berhasil membobol rekening milik nasabah yang bernama Muin Zahri. Dan gak tanggung-tanggung, dalam kejadian ini uang sebesar 320 juta rupiah raib setelah dibobol oleh si tukang beca tersebut. Nah, langsung aja kita bahas kisah yang satu ini di Permisi Peristiwa Misteri dari Berbagai Sisi. Oke, sebelum kita bahas ke kronologinya, kita bahas dulu identitas ketiga orang yang terlibat dalam kasus ini. Oke, si korbannya yang bernama Muin Zakari. Dia ini adalah seorang nasabah dari salah satu bank ternama yang berasal dari Surabaya. Nah, dia ini sudah memiliki seorang istri yang bernama Putri Aryani. Dan diketahui mereka memiliki seorang anak yang bernama Dewi Mahadalia. Muin Zakari ini menyewakan beberapa kamar di rumahnya untuk orang-orang yang mau ngekos. Salah satu dari pelaku yang ada di dalam cerita ini itu merupakan penyewa atau orang yang ngekos di rumahnya Muin. Nah, nama dari pelaku itu adalah Muhammad Toha. Dia ini berprofesi sebagai seorang supir dan baru saja tinggal atau menyewa tempat kos-kosan milik Muin. Nah, si Muhammad Toha ini baru tinggal di tempatnya Muin itu tanggal 25 Januari tahun 2022. Nah, di dalam kasus ini dia dibantu oleh aktor utama yang bernama Setu. Setu ini profesinya adalah tukang beca. Untuk background kedua pelaku, yaitu Toha dan juga Setu, itu tidak banyak diceritakan di media manapun gitu ya. Kayaknya memang dua pelaku ini ya langsung diringkus, terus identitasnya tidak dipublish. Oke, sekarang kita masuk ke dalam kronologi kejadiannya. Di dalam cerita ini dikatakan kalau si pelaku Toha itu sudah mengetahui jumlah isi rekening dari Muin. Nah, tapi sumbernya simpang siur nih geng. Dari mana si Toha ini mengetahui jumlah rekening Muin? Apakah Muinnya pamer? Apakah Toha ini ngintip? Nggak tahu. Tapi dari salah satu cerita dikatakan kalau ternyata si pelaku Toha ini saat dia baru masuk atau baru menyewa tempat kos-kosannya Muin ini tiba-tiba tertarik mengajak Toha untuk bikin usaha bareng.
bareng. Di saat Muin ini ngajak Toha buat bikin usaha bareng, Muin itu sempat menyebutkan isi di dalam rekeningnya yang berjumlah 345 juta rupiah. Nah, tapi belakangan cerita ini dibantah oleh Muin. Muin ngakunya nggak pernah ngasih tahu isi dalam rekeningnya, dan Muin juga nggak pernah ngajak Toha untuk usaha bareng. Ya, wong Tohanya aja masih ngekos di tempat Muin, masa Muin malah mempercayai Toha untuk usaha bareng gitu kan? Lalu di saat Toha sudah mengetahui isi rekening Muin yang entah dari mana asalnya, disitulah muncul niat Toha ini untuk melancarkan aksinya membobol isi rekening dari Muin. Kemudian hari Rabu tanggal 3 Agustus tahun 2022, disitulah Toha mulai mengatur rencana, geng. Toha ini sempat mencari-cari kesempatan untuk bisa mendapatkan PIN rekening dari Muin. Berbagai cara dilakukan oleh Toha, termasuk salah satunya adalah dengan berpura-pura ingin mentransferkan sejumlah uang ke rekening Muin. Jadi kayak numpang transfer gitu, geng. Dia bilang ada saudaranya yang mau ngirim duit buat dia, tapi si Toha ini nggak punya rekening. Jadi dia numpang nih di rekeningnya Muin. Di saat itu ya Muin nggak curiga sama sekali. Langsung Muin ini mengiyakan dan memberikan nomor rekeningnya. Nah, lalu beberapa saat kemudian Toha ini bilang ke Muin, coba dong cek isi rekening lu atau mutasi M-Banking lu gitu. Masuk gak duit gua? Nah, akhirnya Muin yang nggak curiga sama sekali ini langsung membuka handphone dan ngecek isi rekeningnya dari M-Banking. Dan disitulah si Toha ini bisa mengintip PIN dari M-Bankingnya Muin. Sebenarnya Toha ini cukup gaptek ya. Dia tuh nggak tahu cara bertransaksi lewat M-Banking, internet banking gitu. Tapi karena memang niatnya udah bulat banget pengen nyolong, dia sampai mencari di internet tentang bagaimana proses penarikan uang dalam jumlah besar, ya terutama melalui M-Banking atau internet banking. Di saat itu Toha menemukan fakta kalau uang sebesar itu, ya sebesar 300 jutaan itu tidak bisa ditarik begitu saja dari internet banking atau M-Banking. Nah, kegiatan tersebut membutuhkan proses yang mengharuskan si pemilik rekening alias nasabah untuk datang ke bank. Nah, jadilah setelah mendapatkan informasi, Toha ini berencana untuk datang ke salah satu kantor bank yang digunakan oleh Muin. Nah, di saat itu kantor cabang bank tersebut terletak di sekitar PGS Surabaya, dan tujuan Toha ini datang ke sana untuk mengambil selembar slip penarikan uang. Setelah slip penarikan uang dia ambil di bank, dia langsung kembali ke kos, dan di saat itulah Toha melihat Setu, si tukang beca yang sedang melintas di dekat sana. Kebetulan banget si Setu tukang beca ini itu perawakannya mirip banget dengan Muin. Ya, itu karena gara-gara mirip ini nih bisa dimanfaatkan. Jadi Toha ini cukup pintar juga gitu melihat atau menilai visual seseorang. Tanpa pikir panjang, Toha ini langsung menghentikan becaknya Setu, dan Toha meminta Setu untuk mengantarkan dia ke suatu tempat. Nah, di tengah-tengah perjalanan, Toha ini langsung melancarkan aksinya. Dia menjelaskan kalau dia membutuhkan bantuan Setu. Nah, sebenarnya Setu di sini tuh korban juga, geng. Karena di saat itu Toha ini bilang ke Setu kalau dia sedang membutuhkan bantuan. Dia mengaku kalau ayahnya sedang sakit keras dan dia tidak bisa mengambil uang sendiri di bank. Sedangkan kondisinya ayahnya itu sudah mulai kritis dan membutuhkan pengobatan. Jadilah Setu tuh bertanya, jadi apa yang bisa saya bantu, bang? Kalau misalkan bantu duit ya nggak mungkin, saya aja tukang beca gitu, kata Setu. Lalu Toha bilang nih, geng, enggak bang, saya nggak butuh uang dari abang. Yang saya butuhkan cuma bantuan tenaga dan waktu abang aja. Nah, kebetulan abang ini orangnya mirip banget dengan ayah saya, katanya. Nah, yang saya butuhkan itu adalah abang datang ke bank untuk mengambil uang milik ayah saya. Nanti kalau misalkan berhasil ngambil uangnya, abang saya kasih upah. Saya kasih imbalan sebesar 5 juta rupiah. Di saat itu kan saya tuh bingung ya. Saya tuh kan belum pernah nih datang ke bank, belum pernah untuk narik duit gitu ya. Ya, tapi dia mendengar kata imbalan 5 juta cukup tergiur juga gitu. Akhirnya dia berpikir-pikir, ya ini kenapa nggak abang aja nih yang datang langsung, kan abang anaknya. Terus si Toha bilang, nggak bisa bang, yang ngambil itu harus orang si pemilik rekeningnya. Nah, kebetulan abang ini mirip sama ayah saya, bisalah abang ambil, katanya. Dan di saat itu Setu pun mengiyakan karena iming-iming 5 juta rupiah tadi. Jadilah di saat itu mereka bertukar nomor kontak dan membuat janji untuk ketemu keesokan harinya, yaitu hari Kamis tanggal 4 Agustus tahun 2022.
Nah, singkat cerita, keesokan harinya di hari Kamis, mereka bertemu. Toha langsung mengajak Setu untuk ke bank yang dituju. Nah, kantor cabang bank ini terletak di Jalan Indrapura, dan di sana mereka mengambil slip penarikan uang. Nah, sambil dibantu oleh Toha, Setu ini langsung mengisi slip penarikan uang tersebut dan diserahkan kepada teller. Nah, sebenarnya di dalam tahap ini mereka tuh belum benar-benar mau narik duitnya, tetapi lebih kepada mencari informasi tentang dokumen-dokumen apa aja yang dibutuhkan untuk menarik uang. Dan di saat itu juga Toha bilang kepada tellernya, "Mbak, besok saya mau narik uang sebesar 320 juta. Tolong ya disiapkan uangnya." Karena memang untuk uang yang jumlah besar kalau di kantor-kantor cabang itu nggak bisa langsung cash, harus nunggu lah gitu, ada timingnya. Jadilah di saat itu si tellernya bilang, "Oh baik Pak. Untuk transaksi dengan nominal besar kayak gini, dibutuhkan dokumen berupa KTP, ATM, dan juga buku tabungan." Nah, berdasarkan informasi dari teller itulah, Toha dan juga Setu jadi tahu nih, oh ternyata dokumen yang dibutuhkan 3 dokumen tersebut. Nah, akhirnya Toha mencari cara agar bisa mendapatkan 3 dokumen milik Muin. Singkat cerita, keesokan harinya, hari Jumat tanggal 5 Agustus tahun 2022, Toha melancarkan aksinya. Di saat itu dia ngecek kondisi rumahnya Muin, dia lihat Muin ini ada di rumah apa enggak, dan ternyata Muin ada di rumah. Dan kebiasaan Muin sehari-hari adalah sholat berjamaah di masjid. Nah, dia nunggu tuh momen saat Muin pergi dari rumah menuju masjid. Lalu akhirnya Muin pun berangkat. Toha di saat itu langsung cross check keadaan sekitar. Dan di saat Toha benar-benar yakin kondisi dan situasinya sudah aman, barulah dia mencoba untuk masuk ke dalam kamar Muin. Nah, di sini Toha benar-benar beruntung ya. Jalan dia untuk mencuri itu kayak lancar aja gitu. Kamarnya Muin tidak dikunci. Dan kebetulan juga seisi rumah nggak ada orang karena istrinya Muin juga nggak ada di tempat. Langsung Toha melancarkan aksinya dengan mencari kartu ATM, KTP, dan juga buku tabungan milik Muin di segala sudut yang ada di ruangan kamar tersebut. Akhirnya beruntung buat Toha karena ternyata Muin tidak membawa dompetnya, dan dia di saat itu menemukan ATM serta KTP Muin di dalam dompet tersebut. Kemudian sisa 1 dokumen nih, dia mencoba untuk mencari di laci-laci yang ada di kamar tersebut, dan kebetulan kamarnya nggak gede-gede banget, lacinya juga nggak banyak gitu, jadi gampang untuk ngecek satu persatu. Dan ditemukanlah buku tabungannya di salah satu laci lemari plastik yang nggak terkunci juga. Gokil ya, segampang itu, sesepele itu ya si Muin ini naruh barang-barang berharganya. Nah, jadi semua dokumen yang dibutuhkan mulai dari KTP, ATM, sampai buku rekening sudah di tangan Toha. Tinggal Toha melancarkan aksinya dengan mendandani si Setu nih. Setunya harus dimiripin dengan Muin. Toha langsung mencari peci yang mirip banget dengan yang sering dipakai oleh Muin sehari-hari agar penyamaran yang dilakukan oleh Setu terlihat sempurna. Setelah Toha membeli peci yang mirip persis, barulah Toha langsung menghubungi Setu dan mereka janjian untuk bertemu di PGS. Nah, titik temunya di sana, nanti mereka ngobrol-ngobrol dulu, instruksi dulu gitu kan. Baru setelah itu mereka bareng-bareng ke kantor cabang utama di Jalan Indrapura, Surabaya. Nah, selain pakai peci, Setu ini juga dipakaikan masker. Ya maklum di saat itu kan lagi era COVID tahun 2022, semua orang diwajibkan pakai masker. Nah, hal inilah yang membuat pihak dari bank tidak bisa membedakan mana Muin mana Setu. Mereka melihat Setu benar-benar mirip dengan Muin. Nah, barulah setelah semuanya siap, mereka pun berangkat nih ke kantor cabang yang ada di daerah Indrapura. Toha di saat itu sudah mengetahui semuanya, termasuk salah satunya adalah PIN rekening milik Muin. Dia langsung memberikan sebuah kertas yang bertuliskan angka PIN rekening Muin. Terus ada slip penarikan yang sudah dia ambil dan dia sudah tulis semuanya, dan juga sudah ada tanda tangan palsu Muin di sana, beserta dengan ATM, KTP, dan juga buku tabungan milik Muin. Toha di saat itu meminta Setu ini untuk masuk sendiri dan dia menunggu di luar. Hal ini sengaja dilakukan oleh Toha karena dia tahu di setiap sudut di dalam ruangan bank tersebut sudah terpasang
terpantau CCTV. Jadi ini salah satu cara dia untuk bisa cuci tangan juga gitu. Nah, masuklah nih si Setunya ke dalam ruangan bank. Di saat itu dia langsung disambut oleh security banknya seperti biasa, lalu ditanyakan gitu ya keperluannya untuk apa. Langsung Setu bilang dia mau melakukan penarikan uang dalam jumlah yang cukup besar. Nah, di saat itu dia tetap diminta untuk mengisikan slip penarikan uang, yang padahal Setu ini sudah membawa slip yang sudah terisi bahkan sudah ditandatangani. Setu tetap mengikuti instruksi dari security-nya, dia pura-pura ngisi dan segala macam, lalu mengambil antrian, dan ketika giliran dia menghadap ke teller, dia langsung mengganti slip penarikan baru dengan slip penarikan yang sudah dia bawa. Di saat itu, Setu dilayani oleh seorang teller bank yang bernama Maharani Istono Putri. Nah, dari bentuk wajahnya, teller yang bernama Maharani ini mencoba untuk menyamakan foto dari Muin dengan wajah Setu. Di saat itu tidak ada perbedaan, benar-benar mirip banget, apalagi setengah wajahnya ditutup oleh masker. Lalu si teller ini juga menyamakan isi tanda tangan yang sudah dipalsukan tadi dengan tanda tangan yang ada di buku tabungan. Ternyata tanda tangannya sama, mirip persis gitu. Lalu Maharani ini menanyakan kepada Setu apakah dia datang sendiri, karena kan jumlah uang yang dia tarik cukup besar. Ini cukup beresiko dan berbahaya kalau ditenteng-tenteng dibawa keluar gitu. Nah, di saat itu Setu bilang, saya datang dengan anak saya lagi nunggu di luar katanya. Karena si teller yang bernama Maharani ini udah yakin gitu ya, orang yang dia layani adalah si pemilik tabungan alias Muin, dia langsung memproses penarikan uang sejumlah 320 juta rupiah tersebut sesuai dengan yang telah tertera di slip penarikan itu. Nah, butuh waktu beberapa lama untuk mencairkan uang tersebut, lalu barulah setelah uang dicairkan langsung disusun di dalam sebuah kantong kresek untuk diberikan kepada Setu. Setu pun di saat itu menerima dan mengucapkan terima kasih kepada Maharani, kemudian dia langsung berjalan keluar dari kantor bank tersebut tanpa menimbulkan kecurigaan sama sekali. Namun di saat itu dia ya cukup panik juga. Dia memegang uang sebanyak itu tuh agak gemetar, keringat dingin, padahal ruangannya ber-AC gitu. Dan ini benar-benar sebuah pengalaman yang tidak bisa dia lupakan. Ya, seorang tukang beca megang uang 320 juta. Wow banget gak sih? Dan itu juga dia tahu kalau yang dia ambil itu bukan uang dia. Ya, walaupun pengakuan Toha itu adalah uang ayahnya gitu kan. Di luar kantor bank tersebut, Toha sudah menunggu dengan keadaan yang deg-degan. Di saat itu, Toha juga terlihat kayak gelisah. Dia yakin gak yakin gitu kalau Setu ini bakal berhasil mengambil uang milik Muin. Dan ternyata, beberapa saat kemudian, dia melihat Setu keluar dari bank tersebut dan terlihat Setu ini membawa 2 kantong kresek yang cukup besar. Di saat itulah, Toha langsung sumringah. Dia yakin banget kalau itu isinya adalah uang. Setu sambil senyum langsung menyerahkan 2 tas kresek tersebut kepada Toha. Toha langsung mengajak Setu pergi dari sana menuju ke tempat yang lebih aman. Kata dia di saat itu nggak aman membawa uang sebanyak itu di tempat umum. Nah, lalu mereka melakukan perjalanan. Lalu di tengah-tengah perjalanan tersebut mereka berhenti di sebuah tempat dan Toha menunaikan janjinya, yaitu memberikan imbalan kepada Setu sebesar 5 juta rupiah sesuai dengan kesepakatan. Setu di saat itu nggak nyangka banget ya, rezeki nomplok di hari tersebut dia langsung dapat 5 juta. Dan dia tidak pernah membayangkan, nggak pernah terpikir kalau aksi yang dia lakukan bersama Toha ini adalah aksi kriminal. Dia pikir Toha benar-benar anak dari si pemilik akun bank tersebut atau rekening tersebut. Jadi ya udah, dia terima aja 5 juta sebagai upah dia bekerja dan saat itu juga dia terpisah dengan Toha. Nah, Toha membawa sisa uangnya yaitu sebesar 315 juta rupiah. Uang tersebut dibawa dalam kantong kresek, lalu Toha bersiap-siap untuk packing dan pergi dari kota tersebut. Dia memasukkan uang itu ke dalam tas, lalu dia pergi menaiki bus. Di sisi lain, Muin yang tadinya sedang sholat berjamaah di masjid itu tidak menyadari apapun. Di saat itu Muin ya sholat dengan khusyuk, nggak ada perasaan yang aneh-aneh, dan dia pun setelah sholat langsung pulang ke rumah. Sesampai di rumah, barulah kejanggalan dirasakan oleh Muin, yaitu dia melihat pintu kamarnya itu terbuka sedikit, lalu ada dompet dia tergeletak di kamar tersebut. Dia mengambil dompetnya dan melihat kok kayak ada yang kurang. KTP-nya nggak ada, ATM-nya juga nggak ada, dan beberapa laci di kamarnya terlihat terbuka seperti ada orang yang habis maling.
Tapi geng, jujur ya, dari cerita Muin ini sebenarnya ada ketakutan tersendiri buat gua. Kisah yang dialami oleh Muin itu prosesnya cukup kompleks ya kan. Dari pencurian KTP, kartu ATM sampai buku tabungan. Dan juga pinnya dia yang sempat diintip. Nah sebenarnya ada cara yang lebih simple. Tapi ini bukan berarti gua ngajarin kalian tindakan kejahatan ya. Ini hanya sekedar sharing. Kalau kalian tahu nih di kartu ATM kalian, itu ada yang namanya nomor OTP, nomor CVV, terus ada masa berlaku kartu. 3 nomor itu tadi akan sangat berbahaya kalau seseorang tahu PIN ATM kalian. Karena kenapa? Dia tidak memerlukan kartu lagi. Dengan 3 kode yang ada di fisik ATM tersebut, tinggal pakai PIN, seseorang bisa belanja secara online pakai kartu ATM kalian. Nah, yang anehnya nih geng ya, di setiap kartu ATM itu ada kode CVV yang merupakan kode rahasia sebenarnya. Nah, itu yang bikin gue bingung kenapa ya bank-bank sekarang masih menerapkan sistem kayak gitu. Jadi kalian harus hati-hati banget. Jangan sampai tuh kartu ATM kalian, nomor-nomor yang ada di sana tuh difoto sama seseorang. Itu bisa fatal nantinya. Walaupun orang tersebut mengaku sebagai seorang karyawan bank sekalipun. Jangan pernah kasih. Tapi nih geng, gue pengen sharing dulu ke kalian nih sebelum kita lanjut ke cerita tadi ya. Jadi kemarin tuh gue habis bikin kartu kredit. Ini namanya Hannes Card. Nah Hannes Card ini tingkat keamanannya maksimal banget. Kekhawatiran gue tentang kartu tadi itu nggak ada di sini. Jadi ini kartunya nggak ada nomor apapun. Jadi sangat-sangat aman. Terus Hannes Card ini bisa kalian gunakan untuk transaksi secara offline maupun online di seluruh negeri, di seluruh dunia, asalkan ada logo Mastercard-nya. Karena ini kan ada logo Mastercard nih. Terus Hannes Card itu udah 100% digital. Kalau lu pengen ngurus itu nggak perlu bawa-bawa berkas ke kantor cabangnya. Cukup dengan online aja. Proses pendaftarannya juga simple banget. Kalian cukup download aplikasinya di Play Store, langsung search Hannes Card. Nah, udah ketemu langsung install. Pemberitahuan kalau kalian diterima atau enggak itu kurang dari 24 jam. Cepet banget. Terus nggak perlu khawatir kalau kalian umurnya udah di atas 21 tahun, kalian bisa apply ini asalkan gaji kalian di atas 3 juta. Ya wajar dong supaya kalian nantinya nggak keteteran dalam mencicil, namanya juga kartu kredit kan. Karena di fisik kartu ini nggak ada nomor apapun, jadinya semua data kalian itu ada di aplikasi yang sudah terinstall di handphone. Jadi cuma kalian yang bisa akses, orang lain nggak bisa sama sekali. Terus keuntungan pakai Hannes Card ini, pembayarannya fleksibel. Kalian bisa atur sendiri jumlah pembayaran setiap bulannya yang kalian sanggup. Yang penting gak di bawah biaya minimum payment. Tapi saran gue ya buat kalian-kalian yang udah siap doang nih. Jadi jangan sampai kalian gak disiplin dalam pembayarannya. Misalnya mau langsung bayar full, jangan lupa nih harus dilihat jatuh temponya. Karena mau bagaimanapun Hannes Card ini kan sudah terdaftar OJK. Jadi kalau kalian gak disiplin nantinya skor kredit kalian di Slick OJK malah gak bagus. Lah emang gunanya apa ngejaga skor Slick OJK? Ya gunanya adalah supaya kedepannya lu semua gak di blacklist, lu semua masih bisa ngambil kredit ya, biar nggak kayak kejadian Toha ini nih sampai harus nyuri uangnya Muin gitu. Jadi kalian masih bisa terbantu dengan cara mengajukan kredit. Selain OJK, Hannes Card juga sudah terdaftar dan diawasi oleh Bank Indonesia. Jadi aman lah pokoknya. Tapi tetap ya, walaupun gua udah rekomendasiin Hannes Card, bukan berarti kalian bisa sembarangan ngeklik link atau akun-akun yang mengatasnamakan Hannes Card. Karena nanti takutnya itu malah scam. Biar kalian nggak salah, ini gue cantumin Instagramnya Hannes Card dan mungkin juga ada linknya di kolom deskripsi supaya lebih menggampangkan kalian. Atau bisa juga hubungin langsung ke official WhatsApp mereka di nomor ini. Nah, atau mau lebih gampang lagi langsung scan barcode yang sudah disediakan. Oke, selamat mencoba. Semoga apa yang gue infokan bermanfaat buat kalian. Nah, sekarang kita kembali lagi dengan ceritanya Muin. Muin saat itu langsung melihat ke arah laci tempat dia menyimpan buku tabungan. Dan bener aja, buku tabungan dia nggak ada di sana, geng. Nah, lalu Muin sadar ini ada yang nggak beres. Kenapa yang hilang adalah dokumen-dokumen yang berhubungan dengan tabungannya dia, ATM, KTP, dan buku tabungan. Langsung di saat itu dia menuju ke kantor bank tempat dia menabung, yaitu kantor cabang PGS untuk bertanya ada yang melakukan transaksi nggak. Nah, tanpa menunggu lama, dia langsung menuju ke sana dan menanyakan ada nggak sih transaksi yang mengatasnamakan dia sebelumnya. Nah, lalu petugas di sana menjawab kalau iya, memang ada penarikan besar-besaran pada saat sholat Jumat berlangsung, katanya. Sontak di saat itu Muin kaget banget, geng. Dia langsung bilang, loh siapa yang narik? Saya nggak merasa menarik uang. Kan itu jam sholat Jumat. Otomatis biasanya pihak bank itu istirahat sholat Jumat atau makan siang. Tetapi kok masih dilayani? Nah, pihak bank mengatakan karena jumlah penarikannya cukup besar. Jadi dianggap ini diprioritaskan terlebih dahulu.
Jadilah di saat itu Muin benar-benar panik. Dia langsung meminta untuk pengecekan saldo, karena di saat itu KTP-nya nggak ada, ATM-nya nggak ada, buku tabungan juga nggak ada. Nah dia bilang, tolong dong cek saldo saya, sisa berapa saldo saya, katanya. Dan ternyata sisa saldo di dalam rekening Muin itu hanya tersisa sebesar 25 juta rupiah. Dan dengan paniknya Muin di saat itu meminta pihak bank untuk langsung memblokir rekeningnya. Muin sambil marah-marah dan sedih gitu ya, mengatakan ini kok bisa pihak bank memproses penarikan uang sebesar itu, padahal yang melakukan transaksi bukan Muin sebagai si pemilik tabungan. Lalu pihak bank tersebut mengatakan kalau proses pencairan uang itu sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Yang melakukan penarikan adalah si pemilik banknya, terus juga kelengkapannya semua lengkap sampai dengan PIN ATM-nya pun ada, katanya. Di saat itu Muin langsung lemas. Dia tidak merasa melakukan transaksi dan dia kebingungan harus berbuat apa karena sudah kehilangan uang tabungannya dalam jumlah yang sangat besar, yang mana itu bisa jadi tabungan yang sudah dia kumpulkan dari bertahun-tahun lalu. Di lain cerita, Toha sebagai pelaku yang sudah mengantongi uang yang cukup besar langsung menggunakan uang tersebut untuk membeli beberapa keperluan pribadinya. Lalu dia juga membayar hutang, terus juga dia sempat membeli 3 buah handphone, membayar sekolah anaknya, lalu mengirimkan uang sebesar 48 juta kepada kekasihnya, geng. Dan yang lebih gilanya lagi adalah sisa dari uang itu dia pakai untuk main judi. Nah lalu bagaimana dengan Setu? Setu sebagai tukang beca, ya dia nggak neko-neko lah. Dia hanya memikirkan kehidupannya, mencoba untuk mengamankan kehidupan dia selanjutnya dengan cara membayar kos. Jadi 5 juta rupiah itu dia bayar untuk biaya kosnya ke depan, supaya dia nggak perlu mikir untuk biaya tempat tinggalnya lagi. Nah, Muin langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Di dalam laporannya, Muin ini menjelaskan kalau uang sebanyak itu ada di tabungannya itu merupakan uang dari hasil menjual 2 rumah miliknya. Nah, dan sedihnya adalah rencananya Muin, dia akan menggunakan uang ini untuk pengobatan istrinya, yaitu Putri Aryani yang sedang mengalami komplikasi. Yang menyedihkannya lagi adalah setelah 2 minggu uang tersebut hilang, yang mana harusnya uang itu digunakan untuk berobat istrinya ini akhirnya meninggal dunia, geng. Wah, sedih banget ya. Anak bapak, ya kan, anak bapak Muin sedang keluar, sedangkan si istri dalam kondisi sakit. Nah, karena kondisi seperti ini, pelaku memanfaatkan kelengahan korban sehingga menguras uang di rekening hingga raib 345 juta. Tuntutannya bapak gimana, Pak? Supaya dihukum yang setimpal sampai istri saya meninggal. Nah, di saat itu Muin ini benar-benar kebingungan. Dia nggak tahu harus melapor siapa lagi. Pihak bank juga sudah ngecek CCTV. Di saat itu memang perawakan orang yang melakukan transaksi mirip banget dengan Muin, tapi tidak diketahui itu siapa. Keluarga Muin yang merasa sangat kesal dengan proses ini akhirnya berencana untuk melakukan somasi, melaporkan si teller yang bernama Maharani secara pidana. Dan juga dia berencana untuk menggugat bank tempat dia menabung tersebut secara perdata karena sudah melakukan proses penarikan uang miliknya dalam jumlah yang besar tanpa sepengetahuan dia. Dan dia meminta pihak bank bertanggung jawab atas hal itu untuk mengganti uangnya dia yang hilang. Di saat itu pihak kepolisian sudah bergerak dan sudah menemukan siapa pelakunya. Pelakunya adalah Setu, dan Setu ditangkap, Toha juga ditangkap atas pengembangan kasus. Di saat itu polisi benar-benar kaget, kok bisa 1 orang supir, 1 orang tukang beca, mereka berhasil membobol isi rekening orang lain, dan ini mereka lakukan di sebuah bank besar dan ternama gitu. Kuasa hukum Muin yang merupakan anaknya sendiri itu sampai mengeluarkan statement kayak gini, masa sekelas pegawai bank yang sarjana bisa kalah sama tukang beca yang tidak sekolah, katanya. Dan akhirnya perkara ini langsung diproses secara hukum. Tapi sayangnya uang tersebut sudah raib, sudah hilang. Isi tabungan Muin sudah dipakai oleh Toha dan juga Setu. Di dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 31 Januari tahun 2023 kemarin, Toha itu dituntut oleh jaksa selama 4 tahun penjara. Nah, lalu Toha ini melakukan pembelaan secara lisan dengan mengatakan kepada hakim kalau dia ingin diringankan secara hukum karena dia bilang dia ini adalah tulang punggung keluarga.
kalau dia di penjara maka keluarganya bisa mati kelaparan katanya. Namun di saat itu ketua majelis hakim memberikan waktu kepada si Toha ini. Dia memberikan waktu sekitar seminggu untuk si Toha ini bisa mengembalikan uang milik Muin sebesar 320 juta rupiah. Nah, Toha di saat itu langsung bilang dia nggak sanggup, dia nggak punya uang sebanyak itu, apalagi kalau dikasih waktu cuma seminggu. Waduh, memang bikin geram ya orang-orang seperti ini, geng. Toha bilang dia bakal ganti uangnya Muin kalau dia dibebaskan, dan dia akan mengganti dengan cara bekerja katanya. Ya goblok aja gitu ya, kalau memang pengadilan malah ngelepasin dia, nggak mungkin banget gitu. Orang pas bebas aja kerjanya males-malesan, malah mikir buat maling, apalagi kalau dikasih kesempatan kayak gitu, otomatis yang ada nih orang malah ketagihan, dan pahitnya dia malah kabur gitu kan. Nah lalu Setu yang terjebak di dalam kasus ini itu hanya dituntut selama 1 tahun penjara. Mendengar hal itu, Setu ini sedih banget ya, dia nggak tahu apa-apa katanya. Dia cuma disuruh dengan arahan kalau dia hanya sekedar menyamar menjadi orang tuanya Toha. Dia nggak tahu kalau itu adalah bohong. Toha ini memperalat dia gitu ya. Dan dia di saat itu mengatakan, janganlah di penjara saya pak, saya hanya tukang becak katanya. Nah dia memohon kepada majelis hakim dengan mengaku dia juga korban. Ya sebenarnya lumayan masuk akal ya, karena kan Setu ini memang dari awal cuma diminta bantu gitu ya, nggak diminta untuk kerjasama dan nggak diceritain kalau itu merupakan aksi kriminal. Dia hanya diminta bantu untuk menarik uang karena dia nggak tahu apa-apa. Kebetulan mukanya mirip sama Muin, ya dia mau-mau aja. Ditambah lagi diiming-imingi dengan upah sebesar 5 juta rupiah gitu. Lalu geng, dari total uang yang sudah diambil oleh Toha dan juga Setu, itu hanya ada 48 juta yang dikembalikan alias sisanya. Bayangkan tuh ya, hanya beberapa hari loh. Memang kalau misalkan kita berbicara tentang uang, kekayaan, rezeki gitu ya, sebenarnya orang yang sukses, yang banyak rezekinya, banyak uangnya, itu bukan orang yang bekerja keras. Kenapa gue bilang kayak gitu? Kalau yang paling kaya atau paling banyak uangnya adalah orang yang bekerja keras, harusnya Setu ini yang paling kaya. Kurang keras apa dia mengayuh becak gitu kan? Tapi bukan itu konsepnya. Seseorang yang banyak uang itu adalah orang yang siap menerima titipan tersebut. Kenapa gue bilang titipan? Karena kekayaan itu kan fana, titipan dari yang maha kuasa. Ya memang terkadang iri juga ya lihat orang kaya, dia dititipinnya banyak banget gitu. Pengen gitu ya. Nah tapi ya kita lihat aja ya dari fakta ini, 320 juta, sisa 48 juta hanya dalam beberapa hari, beberapa minggu, apa ya beberapa bulan gitu. Kemana duitnya gitu? Kenapa tidak dikelola gitu ya? Kenapa nggak dikit-dikit aja yang dijajanin? Ini malah dijajanin sampai habis dan bahkan katanya sampai untuk main judi. Dan pihak dari keluarga Muin diwakili oleh Dewi Mahdalia selaku anak dan kuasa hukum dari Muin merasa sangat kecewa dengan tuntutan jaksa. Dia menilai tuntutan jaksa kurang berat karena aksi mereka ini mengakibatkan ibu kandungnya yaitu Putri Aryani tidak bisa berobat dan akhirnya meninggal dunia. Gue setuju sih, sedih banget lah. Harusnya ibunya masih bisa berobat ya, walaupun kematian itu sudah ada garisnya, jalannya, takdirnya, tetapi kan setidaknya bisa berusaha gitu ya kalau ada uangnya. Tapi uangnya udah ditilep, uangnya udah dicuri, ya mau gimana? Keluarga mereka cuma bisa pasrah. Lalu geng, singkat cerita, seminggu kemudian sidang pun dilanjutkan dengan agenda pembacaan vonis oleh hakim. Nah seperti yang kita tahu ya, tuntutan jaksa sebelumnya yaitu penjara selama 4 tahun. Tapi putusan hakim di sini benar-benar membuat keluarga dari Muin kecewa. Toha hanya divonis 3 tahun 6 bulan penjara, sedangkan Setu itu divonis selama 10 bulan doang. Nah, mendengar putusan vonis tersebut, pihak keluarga Muin yang hadir di dalam persidangan mau tidak mau mengikhlaskan dan menerima putusan tersebut. Nah, tapi walaupun begitu, dia tetap ingin memperjuangkan agar uang di dalam tabungannya bisa kembali lagi. Nah, kali ini dia mencoba untuk menuntut keadilan kepada pihak bank. Nah, dia berencana untuk menuntut pihak bank ini secara hukum dan juga dia berharap pihak bank bisa mengganti semua uangnya agar uangnya kembali lagi. Lalu pihak bank juga diminta untuk mengakui kelalaian mereka dan pihak bank diminta untuk meminta maaf secara langsung kepada Muin. Nah, lalu bagaimana dengan respon pihak bank setelah mendengar keinginan Muin tersebut atau tuntutan Muin tersebut? Ditambah lagi kasus ini udah viral banget dan ramai banget diperbincangkan, terutama di sosial media dan juga di beberapa media mainstream. Nah, akhirnya tanggapan pun datang nih dari pihak bank, yang mana di saat itu presiden direktur dari bank tersebut menyatakan kalau kasus ini merupakan murni kesalahan
kesalahan nasabah. Karena mereka menganggap nasabah yang bernama Muin ini tidak berhati-hati dalam menjaga dokumen-dokumen penting miliknya, yaitu buku tabungan, KTP, dan juga nomor PIN, sehingga si pelaku yang bernama Toha dan juga Setu itu bisa memalsukan tanda tangannya dia, membawa dokumennya dia, dan bahkan bisa memalsukan sosoknya dia. Presiden direktur ini juga mengatakan kalau pihak teller mereka sudah menjalankan tugas sesuai dengan prosedur dan juga sesuai dengan ketentuan dari pihak perusahaan, dan mereka meyakini kalau teller yang bernama Maharani tersebut sudah melakukan prosedur dengan profesional. Jadi dalam pernyataan itu pihak bank dengan tegas mengatakan tidak akan mengganti rugi uang Muin yang hilang. Tapi sebenarnya nih geng ya, si teller yang bernama Maharani itu cukup menyesali semuanya, dan bahkan dia juga sedih gitu melihat keadaan Muin. Udah duitnya hilang, istrinya meninggal gitu kan. Nah bahkan dia sempat mengakui kalau ini memang kelalaian dia yang hanya mengenali Muin atau si nasabah berdasarkan penampilannya doang. Nah tapi dibalik itu semua dia sudah melakukan semua prosedur secara profesional, ya selayaknya apa yang sudah di SOP-kan gitu. Mulai dari mengecek wajah atau foto dari nasabah, tanda tangan dari nasabah, dan bahkan nasabah ini memiliki semua data komplit, KTP, ATM, buku tabungan, sampai dengan nomor PIN. Ya gimana bisa curiga lagi gitu kan? Kesalahannya cuma satu, kelalaiannya cuma satu, yaitu Maharani sebagai teller tidak melakukan konfirmasi lebih lanjut melalui telepon kepada Muin selaku pemilik rekening. Nah tapi lagi-lagi ya, agak aneh memang kalau misalkan si teller ini memastikan dengan cara menelpon si Muin yang asli. Karena kan si Setu ini datang dengan mengakui kalau dialah Muin gitu kan. Ya beda halnya kalau yang mengambil uang itu adalah anaknya. Ya let's say misalkan dalam perkara ini yang mengaku sebagai anaknya itu Toha. Nah di saat itu udah pasti pihak bank atau si teller yang bernama Maharani ini akan menghubungi Muin untuk memastikan bener nggak si Toha ini anaknya. Tapi kan di dalam kasus ini Setu datang sebagai Muin. Agak aneh kalau pihak bank memastikan ini Muin asli atau enggak dengan cara menelpon si Muinnya. Kasus ini geng benar-benar heboh di masa itu karena ya kasihan banget nasabah yang bernama Muin ini. Dia nggak ada salah apa-apa, tiba-tiba rekeningnya dibobol, terus juga yang bobol tukang beca dan seorang supir gitu kan. Dan kasus ini mendapat respon dari OJK selaku regulator dan perlindungan konsumen yang bernama Pak Sarjito, meminta, mengingatkan serta mengimbau agar setiap konsumen menjaga dengan sangat baik semua rahasia terkait dengan kepemilikan mereka dalam industri jasa keuangan. Jadi ya di sini kembali lagi, sebenarnya kalau mau salah-salahan juga nggak bisa 100% menyalahkan pihak bank. Tetapi ini hampir 85% kelalaian si nasabah alias Muin sendiri. Nah makanya gue saranin banget buat kalian kalau misalkan mau menggunakan jasa-jasa keuangan, itu kalian sendiri juga harus pastikan semua yang kalian lakukan sudah safe, sudah berhati-hati, dan juga jangan lupa waspada itu penting, peduli itu penting, karena jangan sampai nanti menyesal belakangan gara-gara kita lalai, nganggap remeh, sepele gitu. Karena nggak ada tempat yang benar-benar 100% aman di dunia ini, pasti ada celahnya.